Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Yuliani Jartika dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai deret berkala dan peramalan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 6, ada Alvin, Mita Handaring, Sagita Dwi Paratiwi, dan Ristia Amanda. Pembagian tugas menganalisis data. Alvin mengerjakan tren metode semi rata-rata dan peramalan menggunakan metode semi rata-rata. Mita Handaring mengerjakan tren metode kuadrat terkecil dan peramalan menggunakan kuadrat terkecil. Tri Yuliani Jartika mengerjakan tren kuadratis dan metode rata-rata sederhana. Sagita Dwi Pratiwi mengerjakan tren eksponensial dan metode rata-rata dengan tren. Ristia Amanda mengerjakan analisis metode tren terbaik, interpretasi metode tren yang terbaik. Pembagian tugas pembuatan video. Alvin presentasi 1 atau membuat video. Tri Yuliani Jartika membuat video dan membuat PPT. Sagita Dwi Pratiwi editor. Ristia Amanda membuat PPT. Yang pertama, berikut daftar harga saham PT Indofood dari bulan Januari per tanggal 31 dan bulan Februari dan juga bulan Maret. Tujuan dari kasus kami untuk mengetahui perkiraan harga saham di masa mendatang. Metode riset yang kami gunakan adalah metode peramalan pertama adalah tren, semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode tren kuadratis, dan keempat metode tren eksponensial. Dan untuk variasi musim, yang pertama variasi musim rata-rata sederhana dan kedua rata-rata dengan tren. Pertama, metode analisis tren menggunakan metode rata-rata sederhana dengan nilai B yaitu B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tanggal 12 dikurang tanggal 7 sama dengan B sama dengan 6.478,333 dikurangi 6.459,375 dibagi 5 yang hasilnya adalah 5.186,458 dengan Y aksen untuk tanggal 12 yaitu Y aksen sama dengan 6.459,375 ditambah 5.186,458 untuk tanggal 7 Y aksen sama dengan 6.478,333 ditambah 5.186,458. Apabila menggunakan tanggal 12 maka nilai X adalah 36 dengan Y aksen sama dengan 6.459,375 ditambah 5.186,458 X sama dengan 6.459,375 ditambah 5.188,458 dikali 36 yang hasilnya adalah 1.93171,875. Apabila menggunakan tanggal 7 maka nilai X nya adalah 21 dengan Y aksen sama dengan 6.478,333 ditambah 5.186,458 X sama dengan 6.478,333 ditambah 5.186,458 dikali 21 dengan hasil 111.5393,958. Yang kedua menggunakan metode kuadrat terkecil dengan Y aksen sama dengan 6.468,548 ditambah 2,086694 X. Peramalan untuk tanggal 1 April 2024 dengan X sama dengan 27. Y aksen 6.468,548 ditambah 2,086694 X yaitu Y aksen. Dan selanjutnya Y aksen 6.468,548 ditambah 2,086694 dikali 27
dengan hasil 6.524,889. Selanjutnya metode kuadratis dengan rumus Y aksen sama dengan A tambah B dikali X tambah C kali X kuadrat. Untuk mencari A sama dengan dalam kurung sigma Y tutup kurung buka sigma X pangkat 4 tutup kurung dikurang kurung buka sigma X kuadrat Y tutup kurung buka sigma X kuadrat tutup kurung dibagi dengan N tutup buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung dikurang kurung buka sigma X kuadrat tutup kurung kuadrat, yaitu A sama dengan 252.000 kali 1133296464 kurung tutup dikurang kurung buka 1586325 dikali 2480 kurung tutup dibagi dengan 31 tutup kurung buka 1133296464 kurung tutup dikurang dengan 2480 kuadrat dengan hasil A sama dengan 6.468,549648. Untuk mencari B nya yaitu dengan B sama dengan sigma Y dikali X dibagi dengan sigma X kuadrat, yaitu B sama dengan 5175 dibagi 2408 dengan hasil 2,08693.549. Untuk mencari C, N kurung buka sigma X kuadrat Y kurung tutup sama dengan titik kurang kurung buka sigma X kuadrat kurung tutup kurung buka sigma Y kurung tutup dibagi dengan N kurung buka sigma X pangkat 4 kurung tutup dikurang dengan kurung buka sigma X kuadrat kurung tutup sigma X kuadrat, mana C sama dengan 31 dikali dengan 1586325 dikurang dengan 2480 dikali 200525 dibagi dengan 31 dikali dengan 11332964624 dikurang dengan 2480 kuadrat dengan hasil minus 1,57574E05. Jadi persamaan kuadratis adalah Y sama dengan 6468,546 ditambah 2,0866 X kurang 1,5757 X kuadrat. Ini adalah metode eksponensial dengan Y aksen sama dengan A tambah B X. Untuk mencari A sama dengan antilon kurung buka sigma antilon Y kurung tutup dibagi N sama dengan antilon 272 dibagi 31 sama dengan antilon 8,8 sama dengan 6467. Untuk mencari B nya antilon sigma X kali antilon Y dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang 1 sama dengan antilon 0,5 dibagi 2,480 dikurang 1 sama dengan 0,0003, sehingga persamaan eksponensial yang didapat adalah Y aksen sama dengan 6469
dalam kurung 1 tambah 0,000324522 dikali 27 dibagi 1 dengan hasil 6467. Lalu masuk pada tahap analisis tren terbaik. Di sini ada 4 jenis yang kami pakai, tentunya dengan jumlah yang berbeda-beda. Yang pertama, metode tren semi rata-rata Y-aksen sama dengan 6459375 ditambah 5186. Metode kuadrat terkecil Y-aksen sama dengan 6468548 ditambah 2086694X. Metode kuadratis Y-aksen sama dengan 6469 ditambah 209X dikurang 0,00 X pangkat 2. Metode eksponensial Y-aksen sama dengan 6469 dikali 1 ditambah 0,000324 522 X pangkat 2. Analisis tren terbaik. Metode terbaik dapat kita ketahui apabila nilai sigma Y dikurang Y-aksen pangkat 2 mempunyai nilai yang kecil di antara keempat metode tren lainnya. Berikut ini merupakan hasil analisis dari keempat tren terbaik. Yang pertama, metode semi rata-rata berjumlah 134, 174, 869, 606. Yang kedua, metode kuadrat terkecil berjumlah 445, 411, 04. Yang ketiga, metode kuadratis berjumlah 1294, 957, 981, 22. Dan yang keempat, metode eksponensial berjumlah 1107, 187, 952, 27. Nilai yang paling kecil dari keempat metode di atas adalah metode kuadratis. Maka untuk meramalkan harga saham PT Indofood adalah dengan menggunakan metode kuadratis dibandingkan menggunakan ketiga metode lainnya. Meramalkan dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Indeks musim yang terdapat di sini didapat dari nilai bulan ini dibagi nilai rata-rata, yaitu 6468, 54, 83, 87 dikali 100. Sehingga dari tabel di samping terdapat indeks musim terendah adalah 97% pada tanggal 5 Februari dan 13 Maret 2024, dan indeks musim tertinggi adalah 104% pada tanggal 22 dan 23 Februari 2024. Meramalkan dengan menggunakan metode rata-rata dengan tren. Indeks musim pada metode rata-rata dengan tren merupakan perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Pada kelompok kami, menggunakan tren kuadratis dengan indeks musim terendah adalah 97% pada tanggal 5 Februari dan indeks tertinggi adalah 104% pada tanggal 22 dan 23 Februari 2024. Perhitungan peramalan harga dengan metode rata-rata dengan tren. Rumusnya, Y sama dengan T kali S, X 1 Maret sama dengan 27, T sama dengan Y aksen sama dengan 6468, 548 ditambah 2, 08, 6694 X. T sama dengan Y aksen sama dengan 6468, 548 ditambah 2, 08, 6694 kali 27 sama dengan 6,37957. 97% indeks musim terendahnya dan 104% indeks musim tertinggi. Jadi Y sama dengan 6,37957 kali 97% sama dengan 61881829. Dan Y sama dengan 6,37957 dikali 104% sama dengan 6347528. Peramalan harga dengan metode rata-rata tren jika menggunakan indeks musim terendah sebesar 6,188,1829
Sedangkan jika menggunakan indeks musim tertinggi sebesar 6, 634, 75, 28. Jadi kesimpulannya, metode kuadratis merupakan metode analisis tren terbaik di antara metode tren analisis lainnya. Hal ini disebabkan metode kuadratis memiliki nilai sigma Y dikurang Y yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Peramalan harga saham perusahaan PT Indofood sukses makmur Tbk dengan metode rata-rata tren jika menggunakan indeks harga terkecil yaitu sebesar 6188, 1829, sedangkan untuk indeks harga tertinggi yaitu 6, 634, 75, 28.